Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini. Channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, 17 Januari 2022, adalah Aktus Puasa. Mari kita buka permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru, terima kasih untuk undangan suci-Mu merenungkan sabda-Mu pagi ini. Layakkan kami menjadi tanda yang subur bagi sabda-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, adapun perikopa yang akan kita renungkan bersama hari ini diambil dari perikopa Injil Markus pasal 2 ayat 18 sampai 22. Hal berpuasa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini menyajikan diskusi antara Yesus dengan orang-orang Farisi tentang puasa. Berpuasa adalah salah satu dari 3 aktus kesalehan atau tindakan kesalehan yang wajib ditaati oleh semua orang Yahudi, selain berdoa dan amal kasih. Tindakan kesalehan dilakukan oleh orang Yahudi sebagai jalan untuk memperoleh keselamatan, yakni hidup bersama Allah. Orang-orang Yahudi mengakui diri tidak layak dan penuh dosa, maka cara membersihkan diri adalah dengan berdoa, berpuasa, bersedekah agar layak bagi Allah. Bagi para murid Yesus, perspektif berpuasa sangatlah berbeda. Manusia-manusia Kristiani tidak berada lagi dalam tahap merindukan kehadiran Allah, melainkan telah hidup dalam zaman keselamatan, karena Allah yang hidup telah hadir nyata dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus menjawab orang-orang Farisi yang mempertanyakan sikap murid-muridnya yang tidak berpuasa dalam tata cara Yahudi. Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Aktus berpuasa, Bapak Ibu Saudara-saudariku, memang diwariskan kepada manusia-manusia Kristiani, tetapi dengan perspektif berbeda dengan orang-orang Yahudi. Aktus berpuasa bagi kita manusia Kristiani adalah tanda nyata penghayatan iman kita dalam mengatur dan mengolah diri terhadap berbagai hal yang dapat mengganggu relasi kita dengan Yesus Kristus, dengan sesama, dan dengan diri kita sendiri. Dalam kata-kata Yesus selanjutnya, "Tetapi waktunya akan datang pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa."
Termaklumlah makna yang tadi saya katakan. Maka jelaslah, puasa bagi Yesus haruslah menjadi pilihan pribadi secara bebas, bukan karena kewajiban, bukan karena paksaan, bukan karena dilandasi oleh kebiasaan sosial, apalagi untuk kepentingan pribadi. Puasa yang diminta oleh Yesus harus keluar dari kesadaran iman yang mendalam, yang tulus, yang jujur, tanpa dilandasi oleh pemikiran untuk memamerkan kesalehan kepada sesama kita. Puasa bagi seorang manusia Kristiani adalah upaya untuk kembali ke fitrah kita sebagai manusia-manusia yang dicintai oleh Allah dan telah menerima Allah dalam Yesus Kristus. Kita berpuasa menahan hawa nafsu dan kecenderungan jahat karena kita anak-anak terang, anak-anak Allah, dengan membersihkan diri dari berbagai kecenderungan yang tidak sehat, pikiran, perkataan, tindakan yang menyimpang dari iman kita, maka kita menunjukkan keseriusan kita untuk hidup seturut kehendak Allah. Dengan hidup murni seturut kehendak Allah, kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Hal ini bisa dilakukan dengan jalan berpuasa. Selain demi pemurnian diri kita, aktus puasa juga menjadi wujud panggilan untuk menjadi jembatan berkat bagi sesama kita. Jika kita bisa menahan diri dan memurnikan diri kita, kita dapat menjadi lilin dan inspirasi bagi sesama kita untuk hidup tertib di hadirat Allah. Marilah berdoa. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk sabdamu pagi ini. Layakkan kami untuk memuji memuliakan Dikau dalam seluruh pengabdian kami. Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita. Berkat Allah turun melimpah atas saudari-saudaraku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Rotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.